permasalahan. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-46. Mazmur pasal yang ke-46 ayat 2 dan sampai yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Haleluya. Sekali lagi kita membaca ini sambil bersama-sama katakan, Allah itu baik, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kita tidak menjadi takut karena Tuhan mengasihi kita. Dan apa yang diungkapkan pemazmur ini sekali lagi ini berbicara tentang kesaksian, bagaimana pemazmur ini sedang bersaksi tentang pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu tidak tergoyahkan. Pertolongan dan kasih Tuhan itu tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Sekalipun bumi berubah, sekalipun ada terjadi pergerakan-pergerakan di lempengan-lempengan bumi ini, terjadi pergerakan-pergerakan di dalam gunung-gunung, tetap kasih Tuhan itu terbukti adanya. Bahkan sangat terbukti. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, kita tetap bersyukur. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kemurahannya. Pertolongannya sungguh terbukti dalam kehidupan ini. Meskipun hari-hari ini kita mengalami sesuatu hal yang menyesakkan hidup kita, yang membuat susah kehidupan kita, namun Tuhan tetap baik adanya. Apapun yang terjadi, permasalahan karena wabah penyakit, permasalahan karena ekonomi, karena pekerjaan, karena sekolah, karena perjodohan, bahkan karena kita tidak bisa membuat segala sesuatu membuat kita tidak bisa beribadah seperti hari-hari yang lalu, Tuhan tetap berkata, Tuhan itu baik. Tuhan, perlindungan Tuhan itu tetap baik. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, meskipun kita mengalami permasalahan di dalam dunia ini, kita ingat kembali di zaman ketika kita belum lahir, yaitu ketika masa di mana orang Mesir pernah mengalami kesusahan yang begitu luar biasa. Karena hukuman dari Tuhan, Tuhan menimpakan tulah demi tulah. Kita mengenal ada 10 tulah yang Tuhan berikan kepada orang-orang Mesir. Coba bayangkan kondisi pada waktu itu. Orang-orang Mesir begitu parah, begitu menderita. Belum selesai permasalahan itu terjadi, tetapi ditambah lagi oleh Tuhan. Dan bandingkan dengan apa yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka dilindungi oleh Tuhan. Tulah-tulah yang begitu luar biasa mengerikannya, Tuhan tetap menjagai orang-orang Israel. Dan tidak ada satupun yang terluputkan. Asalkan mereka tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan sungguh terbukti. Di zaman Raja Daud, pernah terjadi wabah yang begitu mengerikan. Dalam waktu 3 hari saja, 70.000 orang meninggal dunia. Dibandingkan dengan kondisi kita hari-hari ini, kita masih lebih baik. Dalam arti begini, meskipun masih ada wabah dan kita mendapatkan kesusahannya karena wabah itu, tetapi kita masih bisa berdoa, masih bisa beribadah, masih bisa mencari Tuhan. Dan kejadiannya tidak seperti yang dialami oleh orang-orang Mesir ataupun orang-orang Israel. Semuanya kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Meskipun ada di antara kita yang mengalami sakit penyakit, mengalami kesusahan-kesusahan karena itu, tetapi Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dikala kita merasa ada kesusahan, di saat kita mengalami
kemalangan, apa yang perlu kita lakukan? Kita belajar dari doa yang dipanjatkan oleh Raja Salomo yang tertulis di dalam 2 Tawarik 6. Coba kita baca ya. Di dalam 2 Tawarik 6 ayat yang ke-28 sampai yang ke-31. 2 Tawarik 6 ayat yang ke-28 sampai yang ke-31. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seorang atau segenap umatmu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan penderitaannya sendiri, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga, tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia, supaya mereka takut akan engkau dan mengikuti segala jalan yang engkau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika ada masalah, Raja Salomo memberikan satu doa, artinya ini masalah itu belum terjadi sebenarnya, cuman dia berdoa di hadapan Tuhan. Ketika bangsa Israel itu menghadapi permasalahan-permasalahan seperti permasalahan kelaparan, seperti ada penyakit, ada hama, ada sakit untuk tanaman, ada belalang, pelahap terhadap yang akan merusakkan tanaman mereka, ada musuh, ada hal-hal yang membuat mereka sesak, permasalahan yang besar, ya kalau ini istilahnya darurat nasional. Raja Salomo berkata kepada Tuhan, berdoa dalam doanya, Tuhan tolong, seandainya ada satu orang saja dari bangsa ini, atau seluruh umat Tuhan, itu memanjatkan doa di depan rumah Tuhan, di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan, maka kiranya engkau mau jawab permohonannya. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di sini kita mendapatkan satu jalan. Ketika kita mendapatkan permasalahan, maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Dengan kita berdoa, maka kita sedang menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak akan berdoa. Kita tidak akan memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan ketika kita mengenal Tuhan, maka kita akan berdoa sesuai dengan pengenalan itu. Makin kita mengenal Tuhan, makin kita percaya dan doa kita makin benar. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika kita beribadah, kita diajar untuk mengenal pribadi Allah, supaya kita semakin percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, kita bisa datang kepada Tuhan dan memohon pertolongan kepadanya. Dan yang Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita berdoa. Namun bukan cuma sekedar berdoa, tetapi berdoa di dalam roh dan kebenaran. Di dalam pengenalan kita kepada Tuhan secara serius. Dan langkah yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah kita datang ke rumah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang dimaksud pada hari ini adalah gereja. Mengapa gereja disebut sebagai rumah Tuhan? Sebab di dalam gereja ada doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Di dalam gereja ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dan gereja dipenuhi dengan orang-orang yang belajar percaya kepada Dia, kepada Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, inilah yang penting kita pahami. Ketika gereja beralih fungsi, ataupun kalau ada sebuah gereja atau sebuah bangunan disebut gereja, namun tidak ada doa-doa orang percaya yang dipanjatkan, itu bukan doa, itu bukan gereja.
Ketika ada tempat yang disebut gereja, namun tidak ada kebenaran firman Tuhan yang dibagikan. Yang dibagikan mungkin hanyalah sebuah motivasi-motivasi, sebuah kesaksian-kesaksian, atau hal-hal yang lainnya yang bukan dari Tuhan. Itu bukan gereja. Gereja adalah tempat di mana Tuhan berinteraksi, berkomunikasi dengan umatnya. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendapatkan masalah, kita datang ke gereja. Mengapa di gereja? Sekali lagi, karena di gereja ada Tuhan. Di gereja ada komunikasi dengan Tuhan. Dan di gereja yang dibagikan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya ketika kita di gereja, kita akan dibuat tidak terpampang kepada permasalahan kita. Tetapi kita tertuju kepada Tuhan. Kalau di luar Tuhan, di luar gereja, yang kita isi adalah hal-hal yang menakutkan kita. Berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mengecilkan hati, berita-berita yang membuat kita lemah, dan sebagainya. Tetapi di gereja, firman Tuhan itu dibagikan, iman kita, jiwa kita, perhatian kita, hati kita itu tertuju kepada Tuhan. Sehingga kita boleh melepaskan segala beban kita, dan iman kita semakin melekat kepada Tuhan. Segala beban kita boleh ditanggalkan dan kita menjadi ringan. Tuhan yang ambil alih segala permasalahan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita didorong untuk datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, rumah Tuhan itu adalah rumah doa. Baca di dalam Yesaya pasal yang ke-56, Yesaya pasal 56 ayat 4 sampai yang ke-7. Yesaya 56 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Sebab beginilah firman Tuhan. Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan suka kalau umat Tuhan datang ke rumah Tuhan itu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Sayang, gereja zaman sekarang itu megah gedungnya, tapi kosong isinya. Artinya tidak dipenuhi dengan doa. Dipenuhi dengan entertain, dipenuhi dengan hiburan-hiburan, dengan fasilitas-fasilitas. Tetapi sayang tidak dipenuhi dengan doa. Jam doanya sangat terbatas. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, coba perhatikan. Apakah kita punya gereja sudah menjadi rumah doa di hadapan Tuhan? Kalau memang kita berkata, ya, gerejaku adalah gereja yang disebut sebagai rumah doa bagi Tuhan, rumah doa bagi segala bangsa. Berarti kita harus terlibat di dalam hal itu. Artinya kita juga harus suka berdoa di dalam gereja. Berdoa, memenuhi gereja dengan doa-doa kita, dengan doa syafaat kita, dengan doa ucapan syukur kita, dengan doa-doa, bukan cuma doa meminta seperti seolah-olah kita ini mengemis di hadapan Tuhan, tetapi kita memberkati bangsa ini, memberkati orang lain dengan doa-doa kita.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan suka ketika Tuhan mendapati gereja kita sebagai gereja yang berdoa. Tuhan bangga, Tuhan senang dengan umat yang berdoa. Tetapi berbeda cerita ketika Tuhan mendapati gedung gereja itu megah. Gedung gereja itu meriah, ramai orangnya, ramai fasilitasnya, tetapi tidak sebagai rumah doa. Tuhan marah. Sama seperti ketika kejadian Tuhan Yesus mendapati bait Allah, rumah Tuhan itu ternyata ramai orang tetapi tidak ada doa di dalamnya. Maka Tuhan marah. Nanti bisa baca di dalam Markus 11. Dan juga ada di beberapa Injil dicatat di situ. Lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhan menyesal, Tuhan sedih ketika melihat gereja Tuhan itu tidak dipenuhi dengan orang-orang yang berdoa kepada Dia. Sekali lagi hubungannya, kenapa sedih? Sebab ketika kita ini berdoa berarti kita ini percaya kepada Tuhan. Ketika kita ini berdoa berarti kita ini belajar mengenal kepada Tuhan. Ketika kita ini berdoa berarti kita ini berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita tidak berdoa, berarti tidak ada doa yang dipanjatkan. Kita tidak percaya kepada Tuhan dan kita tidak mengenal Tuhan. Sayang, kesempatan yang indah itu kita lewatkan begitu saja. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita mendapatkan permasalahan, kita datang kepada Tuhan. Kita datang ke gereja, kita datang ke rumah Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Hana. Di dalam segala kesempatannya ketika dia bisa datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan, dia berdoa. Dia berdoa, dia di rumah berdoa. Tetapi ketika dia punya kesempatan, punya kesempatan, meskipun jauh dari rumahnya, dia datang ke rumah Tuhan dan dia berdoa, menyampaikan segala permohonannya kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Coba kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang pertama. Nah, Bapak Ibu nanti boleh baca itu seluruh perikop ini ya. Kita baca di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. 1 Samuel 1 ayat 7 sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, setiap kali Hana punya kesempatan untuk pergi ke gereja, dia pasti gunakan untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita ini susah kalau diajak ke gereja? Sulit diajak untuk beribadah? Kalau kita sulit diajak berdoa, sulit diajak beribadah di rumah Tuhan, berarti kita belum mengenal pribadi Tuhan. Kita belum mengenal siapa Tuhan Allah kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mengapa doa perlu di rumah Tuhan? Mengapa kita perlu pergi ke rumah Tuhan? Setidaknya jawaban itu sama seperti yang diungkapkan oleh Hana di dalam kisah ini. Ketika dia datang ke rumah Tuhan, hatinya bisa fokus, melekat kepada Tuhan. Dia bisa konsentrasi. Di rumah dia bisa berdoa. Di tempat lain dia bisa berdoa. Bahkan di ladang, di pekerjaannya, di jalanan dia bisa berdoa. Tetapi konsentrasinya, pusat perhatiannya tidak akan seperti ketika dia datang beribadah kepada Tuhan. Dia bisa mencurahkan isi hatinya ketika dia berada di rumah Tuhan. Dan dia menyadari rumah Tuhan
Bait Allah itu adalah rumah Tuhan, rumah Bapa, di mana Bapa Tuhan itu hadir. Dan dia percaya, mendengarkan apa yang dia keluhkan, apa yang dia doakan. Tuhan dengarkan itu semua. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita punya kesempatan untuk berdoa di rumah Tuhan, pakai dengan baik. Kalau kita punya kesempatan berdoa di rumah Tuhan, pakai dengan baik. Dan di rumah Tuhan ada hamba-hamba Tuhan yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk melayani umat Tuhan. Untuk memberikan peneguhan-peneguhan atas firman Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Hana ini. Ketika dia datang di rumah Tuhan, dia berdoa. Ada imam yang menguatkan imannya. Ada imam yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang membuat dia kuat imannya. Dan apa yang dia minta terkabulkan oleh karena Tuhan mengasihi dia. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kalau seandainya kita tidak bisa beribadah, tidak bisa ke gereja. Seperti hari-hari ini. Kita nggak bisa beribadah, kita tidak bisa ke gereja seperti di waktu-waktu yang lalu. Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan terus memaksa untuk bisa ke gereja? Wah, nanti bisa dianggap ajaran sesat atau pelanggaran terhadap aturan pemerintah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita terpaksa tidak bisa beribadah kepada Tuhan, di rumah Tuhan, ketika kita tidak bisa datang ke rumah Tuhan, gunakan apa yang Daniel lakukan. Coba kita baca dahulu, di dalam Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 dan 12. Daniel 6 ayat yang ke-11 dan 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk, dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Daniel, orang percaya, dia terbuang dari negerinya. Jauh dari negerinya dan dia tidak bisa beribadah di rumah Tuhan, di bait Allah. Tetapi yang dia lakukan pada waktu itu, dia membangun mezbah doa di hadapan Tuhan. Di tempat di mana dia berada. Dia tetap berdoa. Dia mengarahkan hati pikirannya kepada Tuhan. Dia tetap percaya meskipun dia terbuang jauh dari negerinya. Tetapi dia tidak terbuang jauh di hadapan Tuhan Allahnya. Bahkan dia melekat di hadapan Tuhannya. Itu sebabnya meskipun dia ada jauh, dia secara fisik, secara tempat, dia tidak bisa datang ke rumah Tuhan. Tetapi dia membangun doanya, membangun mezbah doanya di hadapan Tuhan. Dan terus mezbah doa itu terus dibangun setiap waktu. Dikatakan di sini, dia berdoa 3 kali sehari, dia berlutut. Dia berdoa, dan terus dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, inilah yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita ini berada dalam situasi yang tidak memungkinkan kita berada di rumah Tuhan. Yaitu kita membangun mezbah Tuhan di hadapan Tuhan. Kita membangun persembahan di hadapan Tuhan. Kita membangun ibadah di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita memang bisa datang ke rumah Tuhan, gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Dan kalau kita tidak bisa datang di rumah Tuhan, kita bangun rumah Tuhan di hadapan Tuhan. Ingat, secara pribadi, kita ini adalah bait Allah. Coba kita baca dahulu. Kita baca dahulu di dalam 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah
dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Nah, nanti baca juga di dalam 1 Korintus 6 ayat yang 19. Nadanya sama, yaitu bahwa secara pribadi kita ini adalah bait Allah, rumah Allah, di mana roh Allah itu tinggal diam di dalam hidup kita. Secara fisik kita sudah menjadi rumah Tuhan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah membangun mezbah. Membangun mezbah di mana kita ini berdoa di hadapan Tuhan. Di mana rumah Tuhan itu harus dibentuk, harus dibangun dan harus diisi berdasarkan firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita ini mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita terhalang secara fisik untuk datang ke rumah Tuhan, kita ingat bahwa secara pribadi hidup kita ini adalah rumah Tuhan. Maka kita harus memenuhi hidup kita ini dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Sehingga ketika kita ini berdoa di hadapan Tuhan, maka kita berdoa di dalam roh dan di dalam kebenaran Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, maka kita sudah hidup di dalam jalan Tuhan. Kita sudah menjadi rumah Tuhan yang dipenuhi dengan hal-hal yang ajaib yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang 21 sampai yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Haleluya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bait Allah, rumah Allah yang ada di Yerusalem itu isinya adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Isinya adalah persembahan-persembahan, mezbah dibangun, mezbah dupa, mezbah roti, mezbah unjukan, mezbah yang persembahan di hadapan Tuhan itu dibangun di hadapan Tuhan. Ada tabernakel dibangun di hadapan Tuhan. Dan ibadah terus dilakukan setiap hari. Tidak boleh putus. Nah, gereja Tuhan demikian pula. Gereja Tuhan juga isinya seperti itu. Ada mezbah yang dibangun di hadapan Tuhan. Ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang terus dibagikan. Diperlengkapi untuk umat Tuhan. Terus ibadah itu tidak berhenti-hentinya. Rumah Tuhan secara pribadi, yaitu pribadi kita. Kita secara pribadi juga harus demikian. Rumah Tuhan, yaitu hidup kita, juga harus diisi dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Hidup kita tidak boleh berhenti berdoa. Hidup kita tidak boleh berhenti membicarakan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh bersaksi tentang firman Tuhan. Kita boleh bersaksi tentang pengalaman yang telah kita alami. Tetapi mezbah doa itu tidak boleh berhenti untuk dilakukan. Kebenaran firman Tuhan itu tidak boleh berhenti, terus ada dalam hidup kita. Itu sebabnya kita terus dianjurkan dan didorong untuk baca firman Tuhan. Supaya hidup kita ini dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan bukan firman Tuhan yang dipelintir, bukan firman Tuhan yang dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan sesuatu. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang dilakukan dan diberitakan seperti kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Hidup kita sebagai rumah Tuhan harus terus berdoa. Nah, kalau kita punya kesempatan, sekali lagi, kalau kita punya kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan, pakai itu dengan baik. Dan penuhi gereja, penuhi rumah Tuhan, itu dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan.
Sebab memang disinilah tempat kita ini mengadu kepada Tuhan. Namun, ketika kita berhalangan secara fisik datang ke rumah Tuhan, kita harus ingat, hidup kita secara pribadi sudah menjadi bait Allah. Kita juga harus tetap berdoa. Seperti Daniel berdoa, seperti Sadrah, Meshach, Abednego berdoa, seperti Paulus dan Silas ketika mereka ada di penjara, mereka pun tetap berdoa. Secara fisik mereka tidak bisa berdoa di rumah Tuhan, tetapi mereka menyadari hidup mereka adalah bait Allah. Maka mereka pun di penjara tetap berdoa. Dimanapun kita berada, kita bisa berdoa. Tapi berbeda kalau kita punya kesempatan berdoa di rumah Tuhan, kita datang di rumah Tuhan, berarti kita bisa datang dan kita berdoa bisa bersama-sama. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam kondisi apapun juga, kita datang dan kita ingat rumah Tuhan. Rumah di mana Tuhan berkenan hadir. Dalam situasi tertentu, situasi yang tidak memungkinkan kita datang di rumah Tuhan secara fisik, kita tetap juga ingat, hidup kita sudah dibangun oleh Tuhan, dibangun oleh Roh Kudus sendiri sebagai rumah Tuhan. Sebab kita perlu menyadari bahwa di hari-hari ke depan kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Saya sudah pernah mengungkapkannya. Saya sudah pernah mengingatkan kepada semua jemaat bahwa gereja suatu saat bisa ditutup. Apapun yang terjadi, ketika kita sudah menjadi rumah Tuhan, kita tidak akan terbatas secara fisik, tetapi kita bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Kita nggak tahu di masa depan kita seperti apa. Boleh dikatakan gelap. Kita nggak ngerti apa yang terjadi. Tetapi satu hal, masa depan kita akan menjadi cerah ketika kita mengisi rumah Tuhan kita ini, yaitu pribadi kita ini dengan firman Tuhan. Kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. Sehingga sekalipun nanti rumah Tuhan harus benar-benar ditutup, dan benar-benar firman Tuhan itu tidak diberitakan lagi seperti hari ini. Hidup kita masih menjadi rumah Tuhan yang hidup, di mana Roh Kudus hidup. Sebab kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu terus diisi di dalam hidup kita, dan itu menjadi cadangan ketika kita tidak lagi bisa beribadah seperti hari-hari yang lampau. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan sekaligus, cari Tuhan serius. Isi penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan isi dengan berita-berita yang membuat kita lemah, membuat kita akhirnya menolak Roh Kudus pergi dari kehidupan kita. Berita-berita yang membuat kita tidak lagi percaya kepada Tuhan, kemudian membuat kita tersingkir, menyingkirkan Tuhan dari hidup kita. Tetapi sebaliknya, kita isi firman Tuhan. Kita masukkan terus di dalam hidup kita. Kita penuhi dengan hal-hal yang ajaib yang dari Tuhan hidup kita. Sama seperti bait Allah yang di Yerusalem, ataupun bait Allah yang dibangun oleh Musa. Bait Allah yang dibangun oleh Musa, bait Allah yang dibangun oleh Salomo, bait Allah yang dibangun oleh Herodes, ataupun gereja yang dibangun oleh Tuhan, yang dibangun oleh Roh Kudus, semuanya ada peralatan-peralatan untuk beribadah. Dan semuanya harus berfungsi. Ibadah di hadapan Tuhan harus senantiasa terus terjadi. Demikian pula di dalam pribadi kita. Harus kita adakan. Rumah Tuhan ini harus tetap hidup. Sehingga ketika kita punya masalah, seperti hari-hari ini kita punya masalah, kita tidak kehilangan pegangan. Tetapi sama seperti yang dikatakan di dalam pemazmur tadi, bahwa Tuhan itu sebagai tempat perlindungan kita, sebagai kekuatan kita, sebagai penolong dalam kesesakan, sungguh sangat terbukti. Kita sudah membuktikan
bahwa Tuhan itu sungguh ajaib. Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, hidupnya akan ada ketentraman yang besar di dalam hidupnya. Coba baca di dalam Amsal 14. Amsal 14 ayat yang ke-26. Amsal 14 ayat yang ke-26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Di dalam Tuhan ada ketentraman yang besar dan ada perlindungan bagi anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau memang benar kita ini anak Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu pasti ada dalam hidup kita. Kalau memang benar kita ini anak Tuhan, pasti kita berdoa di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran. Kalau memang benar kita ini anak Tuhan, kita pasti datang ke rumah Tuhan. Kalau memang benar kita ini anak Tuhan, hidup kita ini adalah rumahnya Tuhan yang dibangun oleh Roh Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengisi hidup kita dengan doa kita, mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Ibadah kita kepada Tuhan tidak akan berhenti, seperti yang dilakukan oleh Daniel. Dia akan terus membangun rumah Tuhan, meskipun dia secara fisik jauh dari rumah Tuhan, tetapi secara roh dia dekat dan melekat kepada Tuhan. Demikian pula dengan kita. Seperti Petrus, Silas, Paulus, dan juga murid-murid Yesus yang lainnya. Mereka membangun rumah Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga mereka penuh dengan sukacita. Ada ketentraman. Di tengah-tengah badai permasalahan pun, seperti yang dialami Stefanus, di tengah-tengah permasalahan pun dia tetap tenang. Seperti Daniel, dia diperhadapkan dengan singa-singa yang kelaparan. Bukan cuma satu singa, tetapi banyak singa yang sedang kelaparan. Dia tetap tenang. Dia tetap tenang. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, di tengah-tengah diperhadapkan dapur perapian yang menyala-nyala, yang dipanaskan 7 kali lipat. Mereka tetap tenang. Mereka tetap percaya. Sebab Roh Allah hidup di tengah-tengah mereka. Sebab mereka percaya kepada Tuhan. Demikianlah kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, hidup kita tetap akan menjadi berkat buat orang yang lain. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan kita, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap bangun mezbah doa di hadapan Tuhan. Tetap bangun ibadah di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan menyukai orang-orang yang didapati beriman kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Saya undang tim pujian, tim musik. Kita mau nyanyi lagu